Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Hadid Ramadhani dengan NIM 2310911210037 dari program studi kedokteran program sarjana. Jadi di video ini saya akan menjelaskan beberapa bagian mengenai muskuloskeletal, yaitu otot dan tulang, terkait di regiotoraks, dan juga nanti ada membri superioris, itu ekstremitas atas. Juga nanti ada regio abdominis, abdomen, bagian perut ya. Kemudian ada pelvis, juga perineum, juga akan saya jelaskan. Juga ada ekstremitas bawah. Ini seharusnya bawah ya. Eh, Bagian inferioris. Kemudian ada juga dari semua itu juga akan saya jelaskan nanti inervasinya, yaitu bersarafannya, guna memenuhi tugas anatomi yang diberikan oleh Dr. Oski Iliandri. Baik, pertama-tama kita mulai aja langsung itu di bagian toraks. Nah, baik, ini di bagian toraks ya. Jadi kita zoom dulu. Nah, bisa kita lihat, mungkin kita dari permukaannya dulu ya. Yang bisa kita lihat secara langsung ini biasanya ada tonjolan di bagian atas kita ya, sekitar sini itu clavikula namanya, atau kita sebut dengan selangka, tulang selangka. Kemudian nah ketika kita menoleh ke kiri dan ke kanan itu pasti di leher itu terlihat juga ya. Saya sambil menjelaskan tambahannya. Itu ada musculus sternocleidomastoideus. Oke, ya. Kemudian nah lalu di dada ini tentunya ada musculus pectoralis ya. Nah, ini pectoralis. Jadi pectoralis itu ada dua, ada pectoralis mayor dan ada minor. Mungkin nanti akan saya jelas, saya tunjukkan yang minornya. Yang terlihat secara langsung itu biasanya pectoralis mayor. Kemudian ini ada biasanya untuk orang-orang yang cukup berotot ya, itu kelihatan musculus serratus anteriornya biasanya di bagian kiri dan kanan. Kemudian eh ya kadang tuh ada terlihat tonjolan biasanya di dada itu prosesus sipoideus. Kemudian eh ke arah punggung ini sudah ini ada musculus latissimus dorsi. Nah, ini tunjukkannya sudah jelas banget. Kemudian eh ada garis tengah itu linea alba. Nanti kita tunjukkan eh, setelah dilihat dari dalamnya. Nah, kemudian ini eh, payudara ya, kelenjar mame. Ini bisa kita lihat di sini musculus pectoralis mayornya, kemudian juga ada serratus anteriornya. Lalu kita langsung ke bawah aja ya. Di sini cukup terlihat ya musculus pectoralisnya, kemudian ada juga musculus lainnya akan saya jelaskan. Kita coba scroll ke bawah. Nah, ini mungkin kita ke tulang dulu ya. Susunan tulang-tulang, kalau kita nyebut awamnya itu nyebutnya tulang-tulang ini ya, rusuk ya. Nah, jadi yang pertama dulu kita fokus di tengah dulu. Ini sternum secara umumnya. Tapi kita bisa membaginya, di sini ada manubrium di tengah sini. Saya lihat tunjukkannya ke arah mana. Kemudian biasanya ada tonjolan di bawah manubrium itu, teman-teman bisa rasakan aja ada tonjolan, itu Angulus sterni atau Angulus ludovici namanya. Keduanya sah-sah saja untuk disebut. Kemudian bagian badannya, badan daripada tulangnya, ini corpus sterni ya. Kemudian di sini yang tadi sudah aku sampaikan itu ketika dibuka itu seperti ini ya. Kalau kita orang awamnya nyebutnya tulang tajuk pedang, itu prosesus sipoideus.
Kemudian ini simple aja untuk kostanya. Ini pasti cara yang menyebutnya apa? Kosta 1, kosta 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, ini mulai dari 8 sampai dengan 12 itu kosta spuriae. Kemudian eh kalau sudah mendekati apa sternumnya itu kita dapatkan cartilaginous costalis. Costalis ya di setiap tulang rusuknya ini. Warna birunya ini ya bisa dilihat teman-teman. Nah, juga untuk costa yang nomor 11 dan juga 12 ini disebut dengan costa fluctuantes. Kemudian untuk kita lihat di sini ini tampak posteriornya ya. Kita lihat ada bagian kaputnya. Kalau kaput itu kepala ya artinya. Kolum itu lehernya, leher daripada tulangnya. Costa ini kemudian ada tuberculum, ada angulus hingga ke badannya corpus. Nah, lalu ini akromion. Biasanya ada tonjolan di kiri kanan kita di bahu atas ini akromion. Nanti aku tunjukkan lebih lanjutnya. Kita scroll dulu ya ke bawah. Oke, ini tulang-tulang. Untuk sekedar tahu aja nanti di sini banyak-banyak ligamen seperti ligamen capitis costa interarticular. Kemudian dan ligamen ini bisa dilihat teman-teman aja di sini. Dan posisinya juga tunjukannya sudah jelas ya. Kemudian, nah ini untuk tampilan ototnya ya. Ini sternocleidomastoideus, ini sampai juga ke regiotoraks ini apa? eh Berpusatnya origonya lah bahasanya. Kemudian ini trapezius, bagian sini ya trapezius ya. Teman-teman bisa rasa aja. Nah, jadi trapezius nih nyeri ya kalau kita squeeze gitu. Itu bisa kita apa kita gunakan untuk merespon rangsangan nyeri ketika pasien tidak sadar. Itu bisa kita bantu kita cek kesadarannya dengan squeeze musculus trapezius. Itu nanti kalau ada nyeri pasti ada respon dari ini. Kalau memang nggak ada respon ya berarti harus dilanjutkan dengan resusitasi jantung paru. Itu intermezzo aja ya. Kemudian bisa kita lanjut di sini ada musculus deltoideus ya, bisa teman-teman lihat. Kemudian ini tadi yang aku bilang ada musculus pectoralis minor. Jadi depannya itu mayor, belakangnya itu minor gitu. Lalu bawahnya serratus anterior. Nah, jadi ada musculus obliquus internus abdominis. Ini sebenarnya sudah masuk ke abdomen ya, tapi eh, ada di masuk juga di gambar regiotoraks ya. Aku sambil sebutkan aja. Oke, ini untuk lanjutannya. Ada juga otot-otot eh, di interkostalnya. Jadi kosta itu tulangnya, interkostal itu atau kita sebut di kedokteran itu ICS. Itu di antara dua tulang rusuk. Biasanya ada ototnya gitu, ada externus, ada internus. Gunanya apa? Gunanya untuk membantu dalam pernapasan, dalam pengembangan paru-paru itu, gitu. Kemudian kita lanjut ya ke bagian ini sudah masuk ke area paru-paru. Kita lanjut ke bagian ekstremitas atas. Tadi kan membri superioris. Kita coba menjelaskan yang ekstremitas atas. Oke. Jadi bisa kita lihat di sini ya. Trapezius, clavicula, clavicula tulang selangka ya teman-teman. Bahasa awamnya akromion. Biasanya kalau orang kurus tuh ada tuh tonjolannya itu akromion. Kemudian kita lihat di sini musculus bicep brachii. Jadi ketika orang berotot itu ya di lengan atasnya itu bagian atas tuh musculus bicep brachii
Ya teman-teman tahu bicep lah biasanya. Tapi kalau lebih lengkapnya itu musculus bicep brachii. Kalau belakangnya apa? Itu namanya tricep kan teman-teman tahu. Eh, itu lebih tepatnya musculus tricep brachii. Secara anatomi ya, bahasa Latin semua. Kita gunakan suatu bahasa karena ini internasional. Jadi misalnya teman-teman sebut musculus bicep brachii, mungkin dokter-dokter yang di luar negeri sana bakal tahu posisinya di mana dan itu apa. Gitu. Nah, kita lihat di sini ada olecranon, teman-teman. Olecranon tuh ya siku lah bahasanya, sikutnya lah. Saya tonjolan gini olecranon. Kemudian banyak sih musculus extensor carpi ulnaris, kemudian extensor digitorium. Bisa teman-teman lihat di sini aja, aku highlight. Kemudian kita lanjut. Ini persarapan. Kita nanti aja dulu menjelaskannya. Di bagian persarapan akan saya jelaskan. Nah, ini tulangnya. Karena kita membahas muskulo juga ya. Kita membahas skeletal juga ya, bukan hanya muskulo aja. Berarti kita menjelaskan tulangnya juga. Ini akromion. Kenapa aku sering nyebut akromion? Karena memang eh, yang memang harus kita hafal itu ya akromion gitu. Dibandingkan dengan tulang-tulang yang lainnya. Karena termasuk yang penting lah anggapannya, sering ditanyakan dan juga sering kita lihat juga, bisa dilihat gitu. Di clavicula. Nah, ini tampakan anterior ya. Nah, ini tulang belikat ya, teman-teman. Ini namanya scapula. Nih, scapula. Secara umum di scapula namanya. Tapi bisa kita lihat lagi kalau bagian atasnya margo superiornya, habis itu ada apa nih sudutnya ini angulus superior, kemudian ada lengkungan incisura scapula. Habis itu ini ada anggapannya bagian leher lah, makanya dinamanya column scapula. Kemudian ada margo, di bagian pinggirnya margo. Kemudian fossa. Fossa itu kayak semacam apa ya? Lobang gitu tapi eh melengkung gitulah, itu fossa. Itu tuberculum sesuai tunjukkan ya teman-teman. Tadi ada margo medialis. Kenapa medialis? Karena eh yang sebelah sini ini kan mengarah ke batang tubuh, yang artinya tengah tubuh, makanya medialis, media tengah. Nah, sedangkan yang menjauhi daripada tengah tubuh, lebih jauh dari tengah tubuh, itu margo lateralis gitu. Bagian bawah ini ada sudut angulus inferior. Kemudian kita ke tulang lengan atas ya teman-teman. Secara umum itu namanya humerus. Lalu nanti di bawahnya ada radial dan ulnar. Itu nanti kita jelaskan, kami jelaskan. eh Mungkin kita lihat dulu dari sini. Nah, jadi di kepala daripada humerus ini ada tuberculum maius dan minus, teman-teman. Kalau orang kurus ya mungkin seperti aku bisa dirasakan, teman-teman. Tapi kalau kita lihat di sini, ini ada tuberculum maius. Maius itu lebih mayor ya, lebih besar biasanya tanda-tandanya, ciri-cirinya. Nah, ini lebih besar kelihatan aja sih dari sini ya. Kemudian minus nih yang lebih kecil lah dibandingkan yang besarnya. Kemudian ya sulcus intertubercularis, intertubercularis maksudnya. Memang susah ya kita menemukan kalau kita melihat langsung di kadaver. Kadaver itu tulang asli gitu ya dari mayat yang kita awetkan gitu. Biasanya ada di lab anat. Kemudian, nah ini eh, apa di bagian sini ya teman-teman. Ini ada apa? Ada kondilusnya. Tonjolan apa ya? Tonjolan ke dalam anggapannya. Itu ada condylus medialis, ada lateralisnya. Balik lagi tadi yang mendekati batang tubuh apa, itu yang namanya medialis, yang menjauhi itu namanya lateralis. Nah, jangan lupa juga ada fossa radialis. Fossa radialis ini biasanya bagian atas dari tulang radialis itu
nanti ada menyambung di fossa radialisnya ini gitu. Kemudian ada epicondylis lateralis, kemudian ada fossa coronoidea, trochlea humeri, dan epicondylus medialis. Nih, kalau aku ya kurus ya, ini bisa dilihat teman-teman. Mungkin kalau yang agak kurusan juga bisa ada lah, terlihat lah tonjolannya gitu. Ini ototnya secara gambar kita bisa lihat, ini ilustrasi ya. Nah, di sini ada deltoideus, bagiannya di sini ya. Sebenarnya di sini ada supraspinatus juga, ada subscapularis, juga bisa brachii, yang kaput breve-nya. Kemudian ini ada triceps brachii yang kaput longumnya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, tadi humerus tampak anterior. Kita coba lihat humerus tampak posteriornya gitu. Kita lihat di sini eh ada kaput humeri. Ya, ini apa namanya? Di bagian belakang tuh teman-teman mungkin bisa merasa ya. Ada tonjolan itu spina scapula. Di atas spina scapula itu ada lengkungan ke dalam itu fossa supraspinata. Sedangkan di bawahnya apa? Di bawahnya adalah fossa infraspinata. Itu. Kemudian kita tadi otot sudah ya, juga skeletalnya juga sudah. Ini secara X-ray-nya ya. Tidak perlu aku jelaskan. Nah, ini ototnya di bagian toraks dan bahu. Toraks bagian belakang ya kalau tampilannya. Tapi sini judulnya otot dan bahu gitu. Nah, ini trapezius teman-teman di bagian belakangnya itu sampai ke bawah trapezius itu nih. Teman-teman lihat aja deltoideus. Tadi ada kesebutkan. Nah, jadi di infraspinatus itu juga ada otot musculus infraspinatus, fascia infraspinata gitu. Banyak sebenarnya otot-otot di sini. Ada levator scapula, pastinya yang juga membantu ketika kita mengangkat bahu ini kayak kita emot tidak tahu ya, emot tidak tahu. Nah, jadi levator scapula membantu untuk mengangkatnya gitu. Ada rhomboideus minor, kemudian ada teres minor ya, dan juga pastinya ada minor, ada mayor. Nah, ini musculus teres mayor gitu. Tadi latissimus dorsi juga sampai ke belakang ya latissimus dorsinya ini. Kemudian triceps brachii itu ada kaput longum, ada kaput lateral. Kaput longum ini kenapa longum? Karena lebih panjang lah dibandingkan sebelahnya. Triceps yang panjang, bagian yang panjangnya gitu. Kalau lateral itu menjauhi dari batang tubuh ya pasti kita sebut lateral lah, gitu. Oke, ini tampak anteriornya ya. Nah, ini bicepsnya juga tadi longum dan laterale. Kalau bicep ini caput longum dan breve gitu. Stratus anterior, latissimus dorsi juga terlihat ada obliquus abdominis externus ya. Nah, untuk pectoris major ini aku sambil jelaskan. Ini ada pars claviculans yang menyentuh daripada clavicula tulang selangka tadi ya. Kemudian ada pars sternocostalis, sterno dan costalis gitu. Jadi dia menyentuh sternum dan costa. Kemudian ada pars abdominalis. Ini lebih ke arah perut gitu, ke arah abdomen. Oke. Aksila, aksilanya artinya bagian ketiak ya. Kalau teman-teman bertanya-tanya, bisa teman-teman lihat sini ya otot pectoralis mayor, minor juga bagian belakangnya lah anggapannya. Oke. Mungkin kita lanjut dulu ya, ini tampakan atas bisa teman-teman lihat. Oke. Bagian bagian nervusnya nanti saya jelaskan. Kemudian ini masih lengan atas nih. Ini lebih ke arteri, penjelasan arterinya.
Nah, ini untuk tulang siku tadi ya. Ini oleh Kranon yang sudah saya sebutkan. Yang ada di sini ya. Sini oleh Kranon, sini Epicondylus medialis. Oke. Sedangkan di sini ada tonjolan juga nih, apa namanya? Epicondylus lateralis, teman-teman ya. Nah, jadi tadi aku ada sebutkan juga eh kaput radii itu kepala dari tulang radial, kaput os radii ya. Jadi ini tulang radiusnya, lalu tulang ulnarisnya. Itu kaput itu bagian kepala, kolom itu bagian lehernya, anggapannya ya sekitar sini lah. Kalau sini sudah bagian badannya. Yang bisa teman-teman lihat yang mana humerus, humerus lengan atas, lengan bawahnya ada radius dan ulna itu. Kemudian secara foto röntgennya, nah ini yang muskulusnya ya, cukup banyak untuk lengan bawah ini seperti extensor carpi radialis longus. Dia kemudian extensor carpi radialis brevis di depannya lah, anggapannya lah. Kemudian ini ada extensor carpi ulnaris, extensor digitorum. Semua muskulus di sini ini ada pengaruhnya terhadap kita menggerakkan jari tangan maupun telapak tangan kita gitu. Seperti extensor indicis, digiti minimi. Ini biasanya membantu gerakan daripada jari itu. Nah, ini juga ada di tampakan anterior ya. Anterior itu tampakan dari depan. Nah, ini bisa kita lihat ada palmaris longus, flexor carpi radialis dan flexor carpi ulnaris gitu. Ini tadi kalau kita ototnya full gitu ya. Ada flexor carpi ulnaris tadi yang sudah saya sebutkan, extensor digitorum, kemudian juga di sini ada ya persarapannya juga ya. Nah, ini ada muskulus di bagian jarinya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, ini origo dan insersionya lah anggapannya. Origo tuh dari mana, insersio tuh kemana, anggapannya gitu, simple ya. Nah, ini untuk tulang di telapak tangan tuh nggak rata gitu ya, seperti ada bulat-bulat gitu teman-teman. Nah, ini eh, tulang-tulangnya, saya tulang ini di osseus ya, singkat dari os, ada os capitatum, ada os hamulus ossis hamati, kemudian os hamatumnya, tadi hamulus ossis hamati, sini os hamatum, os visiform, os triquetrum, os lunatum, eh, scapoideum, tuberculum ossis scapoidei, os trapezium, tuberculum ossis trapezii, dan os trapezoideum. Nah, jadi kemudian di ujung bawah ketika pertemuan antara pergelangan tangan lah anggapannya, itu ada prosesus styloideus radii gitu. Di ujung daripada tulang radius. Begitu juga dengan ulna. Itu ada prosesus styloideus ulna. Tuh. Ini tampakan posteriornya ya, dorsalnya ya. Sininya, anterior sini. Oke. Nah, jadi di tulang tulang jari itu biasanya ada tonjolan apa ya? Kalau aku bilangnya tonjolan anomali. Tapi itu sebenarnya bukan anomali guys, itu memang ada di situ. Kadang-kadang orang punya, kadang-kadang enggak gitu. Itu osa sesamoidea gitu. Nah, jari ini kita bagi dalam beberapa ya. Yang pangkalnya ini os metacarpa.
atau metakarpalia 1, 2, 3. Satu itu mulai dari jempol ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Oke. Nah, ini tangannya. Kita jelaskan sedikit ya. Teman-teman bisa lihat ada osa metakarpi 1, 2, 3, 4, 5. Ada kaput, korpus, dan basisnya. Tentunya basisnya itu dasarnya ya teman-teman. Dasarnya di sininya dasarnya. Kemudian di sini ada korpusnya, badannya. Habis itu di sini ada kaputnya, kepalanya gitulah. Sebelum dia lanjut ke palang proksimal gitu. Jadi ada metakarpa, palang palang proksimal, palang media, dan palang distal. Agak banyak ya. Tentunya semuanya ada kaput, ada korpus, ada basis. Untuk palang distal itu ada tuberositasnya. Teman-teman bisa lihat sesuai dengan tunjukannya. Memang ada di ujung sini ya, gitu. Oke, ini secara X-ray-nya. Nah, gitu. Oke, mungkin cukup ya untuk penjelasan daripada eh, ekstremitas atasnya. Untuk saraf nanti di akhir ya. Kita lanjut ke bagian abdomen. Itu di slide 279. Nah, nah ini secara garis besar kita di permukaannya itu ada rectus abdominis. Ya itu teman-teman yang suspek itu ya. Itu rectus abdominis atau yang bisa kita lihat dari luar gitu. Kalau kita buka ada beberapa lagi otot-ototnya nanti aku jelaskan. Kemudian ada linea alba garis tengah, kemudian garis di pinggirannya itu linea semilunaris. Kemudian antar ototnya itu ada interseksio tendinea. Ini teman-teman. Sambil dilihat aja. Kemudian di pinggirnya juga ada otot nih. Musculus obliquus externus abdominis. Oke. Nah, tadi ini ada corpus sterni ya. Sudah aku jelaskan. Kita lebih ke ini bisa dilihat precisus costalis di tulang belakang. Kemudian di sini tuberositas iliaca. Kemudian ada promontorium. Ini sudah bagian pelvis ya sebenarnya. Tapi kita lanjutkan aja. Crista iliaca. Tentunya ada lineanya ya. Linea intermedia, kemudian ada labium externum, ada tuberculum iliacum, ada labium internum gitu. Di sini ada ala osis ilii gitu. Ilii itu pinggang. Kemudian incisura ischiadica minor, juga linea aquata, spina ischiadica, tonjolannya. Kemudian ada incisura ischiadica, ada trochanter mayor, ada trochanter minor juga harusnya sebelah sini. Tapi itu sudah mengarah ke ekstremitas bawah. Coba kita lanjutkan aja dulu. Nah, ini. Nah, jadi di bagian bawah ini sudah mendekati daripada kemaluan itu ada musculus pyramidalis. Tadi ada internus abdominis, ada externus abdominis. Ketika musculus obliquus externus itu dibuka, ada lagi otot-ototnya namanya musculus obliquus internus gitu. Ini juga ada cremaster. Cremaster ya, teman-teman. Eh Bisa teman-teman lihat. Kemudian kita cek. Nah, ada tectus abdominis. Sudah di bagian yang sangat dalam ya teman-teman. Ini juga sudah ada arterinya. Kita lanjut aja. eh Kita lanjut ke ini bagian belakangnya ya. Teman-teman bisa lihat trapezius, latissimus dorsi. Kemudian ada infraspinatus dan fascia infraspinata masih terlihat ya. Nah, kemudian di sini sudah ada terlihat gluteus maximus. Ini
Jadi di bokong itu ada ototnya juga ya teman-teman. Ada gluteus medius, maximus, dan oke, ini sarafnya nanti saya akan jelaskan. Kita lanjut dulu ke pelvis ya, halaman 373. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman. Tadi sudah aku jelaskan crista iliaca, simfisis pubis. Nah, ini di bagian sini ya teman-teman. Aku sedikit zoom. Ini ada osigis, ada os sacrum, sini os sacrum. Kemudian ada pecten osis pubis, ada trochanter minor ya, ini sedikit ralat. Jadi trochanter mayor tuh di sini, trochanter minor tuh di sini gitu. Ada tuberculum pubicum. Nah, lubangan di sini itu foramen obturatorium atau obturatum. Oke. Kemudian ini secara röntgennya lah. Nah, ini terkait diameter ya. Diameter conjugata tuh dari apa promontorium ke simfisis pubis ya. Kemudian ada transversa itu dari sebelah kiri ke kanannya gitu. Kemudian ini secara diagonalnya tuh diameter obliqua. Banyak ligamen ya teman-teman. Nah, ligamen iliolumbale, habis itu ada ligamen sacrotuberale, ligamen sacrospinale yang menyokong daripada pelvis kita ya. Oke, kita mungkin lanjut terus. Hmm, sudah dalam bagian perineum ya. Jadi di perineum ini tentunya untuk perempuan ini ada musculus, ada vaginanya. Di situ ada musculus pubococcygeus. Di ketika kita lihat dari tampakan superior ya. Kemudian tampakan medialis, berarti kita melihat dari samping itu. Habis itu ada musculus coccygeus, ada musculus piriformis, dan lainnya. Kemudian eh, kita bisa lihat ini tampak superiornya. Kita skip aja. Sudah ke organ reproduksi ya dan uropoetik. Ini secara apa dari luarnya tidak perlu dijelaskan lebih. Terus sudah di bagian uropoetik ya atau reproduksi. Kemudian kita lanjut ke ekstremitas bawahnya, halaman 522. Ini secara langsung ya. Secara langsung itu ada tampak anterior dan posterior. Teman-teman bisa lihat aja kiri anterior kanan posterior gitu. Crista iliaca dapat terlihat sebenarnya itu. Kemudian ada spina iliaca anterior superior. Itu ada musculus vastus lateralis. Kemudian yang sering kita apa ya kita latih itu ada rectus femoris. Kemudian ada musculus sartorius, itu apa kayak anggapannya otot penjahit lah. Kemudian di bawahnya ada musculus fibularis, peroneus longus, kemudian tibialis anterior. Kemudian ada musculus extensor hallucis longus, musculus extensor digitorum longus gitu. Kemudian di belakangnya ada tuber calcaneae. Oke, kita sambil scroll ke bawah ya teman-teman. Inervasi nanti aku jelaskan di akhir. Nah, ini tampakan lateral medialnya. Nah, ini untuk femur atau otot paha ya.
Ini secara anterior dan posterior. Ada caput osis femoris, ada fovea capitis osis femoris, ada column osis femoris, ada trochanter minor, dan pasti ada trochanter minor. Gitu. Kemudian di bagian bawahnya itu ada lateral epicondyle, epicondyle, itu di bagian bawah situ. Kemudian ada lateral condyle, kemudian ada popliteal. Oh ya, tulang tempurung lutut itu tulang popliteal ya. Kemudian untuk otot-ototnya ada musculus iliacus, kemudian ada piriformis yang sudah aku sebutkan tadi banyak ya. Ada iliopsoas juga mungkin tertinggal nih, iliopsoas itu sekitaran di sebelah sini lah anggapannya. Oke, kemudian ada musculus gluteus maximus, ada medius dan minimus gitu. Banyak ya, cukup banyak ya untuk gluteus ini. Kemudian kita bisa melihat musculus semitendinosus tendo, kemudian ada gracilis tendo, musculus sartorius. Jadi ini otot tendon gitu. Kalau cedera tendo ya antara tiga ini gitu. Pasti fisioterapinya mengira bakal di situ kalau memang tidak ada patah tulang dan lain sebagainya gitu. Kemudian ini ada tuberositas tibia, tentunya di bawah poplitea ya. Bukan poplitea, mohon maaf, patella, patella. Jadi lutut ini adalah patella. Kemudian di bawahnya itu adalah tuberositas tibiae. Ini anunya apa? Muskulusnya. Kita bisa lanjut ke nervus nantinya. Sebentar kita coba share. Kita coba sambil baca teman-teman, ini lebih banyak ke tulang, nervus, dan limfoid, dan darah juga gitu. Cukup recommended untuk buku Nedar ini apalagi dalam bahasa Indonesia. Itu. Nah, ini lebih banyak lagi teman-teman, ada musculus medialis, ada musculus sartorius, ya, ada musculus gastrocnemius, kemudian ada musculus plantaris, banyak lah pokoknya. Sisanya ini N, ini nervus, kemudian M tadi musculus ya. Tungkai bawahnya ada semitendinosus, semimembranosus itu dapat terlihat ya, itu paha bagian atas. Nah, kemudian ada gastrocnemius. Ini otot yang membesar. Anak-anak main futsal, main bola itu bisa besar. Itu gastrocnemius, teman-teman sekalian. Nah, kemudian ada musculus gastrocnemius caput mediale. Kemudian ada musculus plantaris, teman-teman bisa lihat. Nah, di bawah dari gastrocnemius ada soleus, ada plantaris tendo, dan ada muskulus terkait jari-jari kakinya seperti flexor digitorongus. Juga ini masih terkait dengan tulang tibialis ya. Di bagian belakang daripada tibialis itu muskulus tibialis posterior gitu. Muskulus peroneus, muskulus peroneus juga ada yang longus, ada yang brevis gitu. Oke. Di bawah sini kita lihat ada tuber calcaneae, apa ya bahasanya, tumit ya. Tuh. Kemudian ini tungkainya cukup banyak sebenarnya ototnya, ada tibialis posterior, ada tibialis posterior, ada flexor hallucis longus, dan seterusnya gitu. Nah, ini untuk kakinya. Jadi tuberositas phalanges distalis itu paling ujung ya biasanya tuberositasnya. Pertama ada metatarsi, ada palang proksimal, ada media, ada distal, ada ossa digitorum. Palang. Ya, digitorum tuh jari ya. Kemudian tentunya ada basis kaput korpus dan seterusnya gitu. Nah, jarinya ini ada artikulasio sendi ya. Yaitu tarso metatarsales. Bukan sales ya. Tarso metatarsales.
Gitu, bukan sales yang di pinggir, yang jual mobil itu ya, bukan ya. Kemudian di sini ada tulang talus, ada proses posteriornya, ada kabut tali, kolum tali, trokea tali maksudnya gitu. Kemudian ini korpus. Oke, kita lanjut aja teman-teman. Oh ya, ini ada ossa cuneiform. Ini ada mediale, intermedium dan laterale. Di sini ada tuberositas osis cuboidei, ada sulcus tendinis musculi peronei, juga menghubungkannya ada tirosio tarsi transversa. Itu. Oke, kita lanjutkan cuboideum ya teman-teman. Ini cuneiform. Oke, sementara kita lanjut dulu ke inervasinya. Mungkin kita jelaskan dari yang atas tadi. Kita di bagian nervi ya, nervusnya. Pertama kita bahas untuk di bagian toraks tadi ada costa, kita balik lagi ke 218. Nah, ini untuk nervusnya, persarapannya ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini, nah ini ada yang kuning ini lebih ke saraf ya. Ramus ventralis nervi ini termasuk dengan saraf, lebih tepatnya nervus intercostalis gitu. Kemudian kita sambil ke bawah dulu ya. Ini ada yang menginervasi lainnya juga. Di halaman 220. Nah, ini di bagian kita lihat di sini ada nervus laryngeus recurrens sinister. Kemudian eh, nervus phrenicus dexter dan nervus phrenicus sinister. Jadi cegukan itu faktornya dari sini dan nervus phrenicus. Kemudian eh kita lanjutkan ke 236. Ini ada nervus laryngeus recurrens, bisa kita lihat. Ini masih di toraks ya teman-teman ya. Ada nervus thoracicus 8 sampai atau disebut dengan bukan. Ini nervus thoracicus 8, ramus ventralis. Atau lebih tepatnya nervus intercostalis 8 gitu. Kemudian ada nervus splanicus, thoracicus mayor dan minor. Ini mayor, ini minor. Bisa teman-teman lihat. Oke. Selanjutnya ini ganglion ya teman-teman, bisa teman-teman lihat ya seperti pada ilustrasi ganglion pada biasanya lah. Seperti ini juga. Oke, kita lanjut ke ekstremitas atas ya. Persarapan juga. Nah, ini untuk persarapan daripada kulit. Nah, di bagian sini teman-teman sesuai gambar aja ya. Di bagian sini ini lebih ke nervis supraclaviculares, dari yang mana itu dari plexus cervicalis. Kemudian di sini ada nervus axillaris di bagian sini yang mempersarapinya. Lebih tepatnya ada nervus cutaneus brachii lateralis superior. Kemudian ada nervus musculocutaneus atau nervus cutaneus brachii lateralis inferior gitu. Di bagian sini ada radialis ramus superficialis, sini ada nervus cutaneus antebrachii medialis, ini nervus intercostobrachialis. Di sini ada nervus cutaneus antebrachii medialis. Sini ada sedikit dari nervus radialis seperti nervus cutaneus brachii posterior. Kemudian ada antebrachii posterior juga, nervus cutaneus antebrachii posterior. Nah, kemudian di jari ini lebih ke nervus radialis dan juga nervus medius. Serta ada nervis digitalis juga berperan ya. Banyak sih perannya di sini. Kemudian di sini ada ramus palmaris. Biasanya seperti gabungan gitu.
nervi digitalis formalis communis dan proprii. Itu kemudian kita lihat halaman 449. Ini nervi supraclavicularis lateralis tadi sudah aku sebutkan. Ini kalau kita buka kulitnya aja bisa terlihat ini. Tadi sudah beberapa aku sebutkan juga. Cutaneous antebrachii, cutaneous antebrachii posterior, ini lateralis, habis itu ini inferiornya. Ada apa? Cutaneous brachii lateralis superior dan lainnya gitu. Teman-teman bisa lihat aja. Kemudian nah di sini ada persarapannya cukup banyak ya. Tapi kebanyakan sudah aku sebutkan juga tadi. Seperti ini, ramus palmaris nervi ulnaris, ada ramus dorsalis nervi ulnaris gitu. Oke, aku sambil scroll. Di halaman, kita langsung lanjut aja halaman 507. Yes. Nah, ini di bagian jarinya dihandle beberapa saraf. Pertama itu ulnaris, yang mana nervi digitalis palmaris itu kelingking ujungnya, dan ramus palmaris itu kelingking apa namanya di bagian pangkalnya gitu. Kemudian nervus medianus itu ada nervi digitalis palmaris. Kenapa nervi? Karena jamak ya teman-teman, ada dua nih. Kemudian ada ramus palmaris juga, ramus superficialis, kemudian nervus cutaneus antebrachii medialis, nah, seperti aku sebutkan tadi itu. Kemudian 509. Nah, ini persarapan dari atas ya teman-teman. Pertama ada fasciculi plexus brachialis, anggapannya plexus brachialis, kemudian ada nervus cutaneus antebrachii medialis, nervus cutaneus brachii medialis, juga ada nervus axillaris, ada nervus musculoskeletal yang mana sarafnya lebih dominan ke otot kompartemen anterior lengan atas gitu. Nervi medianus itu tambahan otot untuk otot kompartemen anterior lengan bawah. Oke. Kemudian lanjut kita ke, sambil aku cari teman-teman, ini 511 katanya. Oh ya, ini ada cords of brachial plexus, ini lebih ke saraf ya. Kalau kuning ini ada medial, posterior, dan lateral. Kemudian terbagi lagi nih menjadi medial brachial cutaneous nerve, kemudian medial antebrachial cutaneous nerve, kemudian axillary nerve, kemudian radial nerve, kemudian ulnar nerve. Tuh. Kemudian teman-teman bisa lihat aja. Kita akan lanjut ke 514. Oh, ini cukup mungkin. Baik, kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah membahas tentang nervus lainnya. Kita tadi ada nervus radialis 5, 6, 7, 8. Kemudian ada ramus superficialis dan profundanya atau profundusnya. Ini yang mempersarapi daripada jari-jari ada nervi digitalis dorsalis. Kemudian juga nervus radialis ini, dia melingkupi bersatu bagian ini. Kemudian ada axillaris di atasnya, nervus axillaris atau nervus cutaneus brachii lateralis superior gitu. Oke, selanjutnya kita ke bagian abdomen ya, nervus daripada abdomen itu halaman 289. Nah, ini cukup banyak ya sarafnya di bagian abdomen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada rami cutanei lateralis dari nervi coister costalis. Kemudian di sini ada nervus nervus cutaneus brachii medialis, kemudian ada intercostobrachialis. Kemudian ada nervus cutaneus femoris lateralis. Kemudian ada rami femorales
ada ramus cutaneus anterior dari nervus ilio iliopogastricus, kemudian ada nervus scrotalis anterior di bagian dekat bagian skrotum ya, berarti ya nama seperti itu. Kita lihat sini juga ada nervus ilioinguinalis. Kemudian kita lanjut ke 298. 298 bagian saraf di abdomen, bagian posteriornya ya. Bisa kita lihat sini ada nervus ilioinguinalis. Kemudian ada nervus genitofemoralis. Kemudian nervus subcostalis. Kemudian ada nervus cutaneus femoris lateralis gitu. Sini ada nervus cutaneus femoris lateralis. Sebelahnya sama ya, berarti ya, dan sebelahnya juga tadi ada nervus iliopogastricus. Oke, kemudian sini adalah nervus subcostalis. Tuh. Untuk bagian pelvis kita buka di halaman 430-an, 431. Nah, ini saraf organ dalam pelvis, organ dalam ya, teman-teman. Bisa dilihat aja. Ada banyak sekali ganglion-ganglion di sekitar sini. Kemudian ada nervus hypogastricus. Nih, cukup kecil ya, teman-teman. Nah, di sini ada nervus pudendus, levator, ini musculus levator ani ya. Kemudian ada nervus rectalis, ada nervus perinealis, ada dorsalis penis, dan juga nervis scrotalis posteriores. Gitu. Selanjutnya kita coba lanjut ke 432 ya. Nah, ini persalapan pada perineum yang pria. Saya ditemukan ada nervus dorsalis pedis, kemudian ada nervi perineales, ramus medialis dan ramus lateralis gitu. Kemudian di sini ada nervus perinealis, kemudian ada nervus cutanei femoris posterioris. Kalau lebih tepatnya adalah nervus ramus perinealis, nervus cutanei femoris posterioris gitu. Nervus dorsalis penis bisa kita lihat juga nih di sini. Kemudian ada nervus cutaneus perforans, nervus anococcygeus, kemudian nervi clunium inferiores, dan nervi rectalis analis inferiores. Oke, kemudian selanjutnya ini saraf perineum genitalia externa wanita ya, berarti. Kemudian ini ada nervi labialis anteriores, kemudian ada nervus dorsalis ditoridis, kemudian nervi labialis posteriores, kemudian ada ramus medialis, ramus lateralis, nervus perinealis, kemudian ada nervus cutaneus femoris posterior, ramus perinealis, kemudian nervus dorsalis clitoridis, ada nervus perinealis juga. Sini ada nervus pudendus yang berada di dalam kanalis pudendalis. Kemudian ada nervi clunium inferiores, kemudian ada ini musculus gluteus maximus ya. Kemudian di sini ada nervus cutaneus perforans, ada nervi rectalis dan nervus anococcygeus. Gitu. Nah, ini persarafan pada kelahiran ya. Sambil lihat aja. Ada nervus plaknik thoraciki, ada ganglion juga, ada ganglion thoracikum, ada ganglion aortic coronale, kemudian ada ganglion mesentericum superius maksudnya. Oke. Persarapan pada organ reproduksi wanita ini skemanya ya.
teman-teman bisa lihat aja. Juga ini bersarapan pada organ reproduksi pria. Oke, seperti ada nervis planiki lumbalis, kemudian ada ganglion juga, renale, aorti, aorticorenale sinistrum. Kemudian di sini ada nervus planicus thoracicus minor dan nervus planicus thoracicus simus. Kita lanjut. Nah, di bawah sini ada nervi cavernosi penis dan juga nervi dorsalis penis gitu. Skema kandungan kemihnya ya. Kemudian kita lanjut ke ekstremitas bawah. Nah, ini ada persarapannya ya. Masih ada lagi nervus cutaneus femoris lateralis. Kemudian ada ini ada kumpulannya, ada rami cutanei anteriores. Ini dari nervus femoralis. Kemudian ada nervus cutaneus surae lateralis. Itu dari nervus peroneus fibularis communis gitu. Kemudian nervus peroneus superficialis bisa lihat di sini. Juga ada nervi digitalis dorsalis pedis yang pasti berada di dorsal daripada pedis ya. Telapak kaki ini pedis. Kemudian ada juga nervus digitalis dorsalis lateralis yang terlihat cukup jelas. Kemudian yang banyak ini ada nervi digitalis dorsalis. Tuh. Kita lanjut di halaman 525 ini ya. Ada nervi ya. Clunium medii. Kemudian ada ramus cutaneus lateralis dari nervus iliopogastricus. Kemudian ada nervi clunium superiores, rami dorsales, nervis finales 1, 2, dan 3. Kemudian nervi clunium inferiores, cabang daripada nervi cutaneus femoris posterior. Kemudian ada nervus cutaneus perforans, itu dari rami dorsalis nervis finalis S2 dan 3. Kemudian di sini ada nervus cutaneus femoris lateralis yang sering disebut ya. Kemudian ada nervus cutaneus femoris posterior. Lalu ini ada nervus cutaneus surae lateralis, ramus communicans peroneusnya. Habis itu nervus cutaneus surae medialis dari nervus tibialis. Kemudian ada nervus suralis. Di sini ada raminya, rami calcanei lateralis and nervis suralis. Kemudian ada rami calcanei medialis, nervus tibialis. Sini ada nervus plantaris lateralis dan ada plantaris medialis. Ada lateralis, ada medialis gitu. Ini pembuluh limfonya tidak perlu ya. Kemudian di halaman 579. Nah, ini saraf femoralis dan saraf kulit lateral paha. Saya kira di sini teman-teman ada nervus cutaneus femoris lateralis berasal dari plexus lumbalis ya teman-teman. Kemudian ada nervus obturatorius. Ya tidak lupa di sini ada musculus psoas major, ada musculus iliacus, kemudian ada ramus articularis. Ini ada beberapa otot dari bagian femur yang belakang ya. Ada rectus femoris, vastus intermedius, vastus medialis, dan vastus lateralis gitu. Kemudian ini ramus infrapatellaris, ini sulit belakang patella ya. Kemudian ini rami cutanei cruris medialis. Oke, kita ini nervus obturator ya. Ada iliopogastricus, ada ilioinguinalis, genitofemoralis, cutaneus femori lateralis, dan nervus femoralis. Ada nervus obturatorius juga, itu dari L2, 3, dan 4. Kemudian ada ramus posterior. Oke, kita lanjut ke nervus sciatica.
Di foramen ischiadicum maius ini ada nervus ischiadicus dari L4, S1, S2, S3. Kemudian ada nervus peroneus fibularis communis, kita di sini juga ada nervus cutaneus surae lateralis, ada nervus communicans peroneus, ada rami calcaneae lateralis, ada rami calcaneae medialis, ada nervi plantaris medialis dan lateralisnya, kemudian ada nervus cutaneus dorsalis lateralis gitu. Ini nervus tibialisnya, ada yang besar ini nervus tibialisnya. Kemudian tentunya nanti ada nervus suralisnya seperti sini, lateramus calcaneus lateralisnya. Tuh ini bagian telapak kakinya. Ini ada nervus plantaris medialis. Kemudian ini dari nervus tibialis ya ke nervus plantaris medialis. Kemudian ada beberapa ramus ya, seperti ramus superficialis itu yang ke musculus flexor digiti minimi brevis dan juga musculus interosseus 4. Kemudian ada ramus profundus yang mana ke musculus adductor hallucis dan ke musculus lumbricalis 2 sampai 4 dan ke musculus interossei. Mungkin itu saja dari aku. Ini terakhir common fibular. Ya ini ada yang penting ya, agak bold ini ya, nervus peroneus fibulari L4, 5, S1, S2. Kemudian ada nervus peroneus fibularis profundus, ada nervus peroneus fibularis superficialis. Itu dari aku. Sekian penjelasan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.